what's up bro, sahabat bonsai dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semuanya, kali ini saya akan berbagi tips cara membuat bonsai pada bahan kimeng. Oke, sebelumnya untuk sahabat bonsai yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya lalu tekan loncengnya agar video ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Dan untuk para sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi ladang amal untuk semuanya. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas atau kegiatan apapun itu, alangkah baiknya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Check it out. Oke, sahabat bonsai, kita sharing belajar cara membuat bonsai pada bahan kimeng. Membuat bonsai bisa dari semai biji, bisa dari stek batang, atau bisa juga dari cangkok. Dan ini dari stek batang, cara membuat bonsai dari nol ya, karena tidak ada akar, jadi anggap saja dari nol. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan dulu media tanam. Media tanam bisa memakai full tanah, bisa juga memakai full pasir atau dicampur ya, pasir dengan tanah. Dan ini saya menggunakan full tanah sahabat bonsai. Setelah kita sediakan media tanamnya, berhubung ini dari stek, bisa kita sayat bawahnya, batang bawahnya, dan kita oleskan bawang merah ya, karena bawang merah bisa merangsang pertumbuhan akar. Setelah kita oleskan bawang merah, kita bisa langsung menanamnya ya. Nah, kita biarkan dulu, kita simpan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari ya, dan juga tidak terkena air hujan. Dan kita bisa menyiramnya di saat media kering ya. Kita bisa cek medianya, misal masih lembab seperti ini, kita biarkan saja, jangan dulu disiram. Setelah medianya kering baru bisa kita siram ya, karena seringnya kita menyiram akan mengakibatkan pembusukan pada batang. Setelah itu kita biarkan bahan bonsai ini tumbuh subur ya. Dan setelah ada cabang atau banyak cabang, jangan dulu kita membuang cabang, karena tumbuhnya cabang akan merangsang pertumbuhan akar. Jadi alangkah baiknya cabang ini tumbuh subur atau tumbuh rimbun, dan setelah pertumbuhannya 5-6 bulan baru kita bisa mengecek akarnya. Dan setelah ada akar atau akarnya sudah banyak, nah kita bisa merapikan akar yang tumbuh tidak beraturan atau akar yang tumbuh menumpuk ya. Kita rapikan, kita atur akarnya, dan setelah itu kita tanam kembali ya. Nah, setelah perakarannya bagus, setelah kita atur akarnya, baru kita fokus ke arah bercabangan. Nah, di saat itulah proses pemilihan cabang. Cabang mana saja yang mau kita pakai dan cabang mana saja yang harus kita buang. Nah, cabang mana saja yang harus kita pakai yaitu cabang yang tumbuh di bagian sisi luar ya, seperti ini. Ini tumbuh di samping. Nah, ini kita pertahankan, ini pun sama, kita pertahankan juga. Dan cabang mana yang harus dibuang yaitu cabang yang tumbuh di bagian depan pada bonsai. Contoh seperti ini sahabat bonsai. Nah, ini cabang tumbuh di bagian depan ya. Nah, ini alangkah baiknya kita buang, karena kalau dibiarkan tumbuh ini akan menghalangi keindahan gerak dari batang bonsai itu sendiri. Makanya alangkah baiknya ini yang tumbuh dari arah depan sebaiknya kita buang. Setelah proses pemilihan cabang, di saat itulah kita los bagian cabang ya, agar
besarnya cabang itu sesuai, membuat tahapan yang bagus pada bonsai, terutama di bagian cabang. Membuat tahapan yang bagus yaitu membiarkan cabang ini tumbuh besar ya. Kita biarkan tumbuh besar, kita loskan sampai besarnya setengah dari batang ini. Setelah cabang ini besarnya cukup, baru kita lakukan pemotongan. Jarak pemotongan yang pas itu kita sesuaikan antara besar kecilnya cabang dan panjang pendeknya cabang, kita sesuaikan dengan besar kecilnya batang dan juga panjang pendeknya batang. Nah, kita bisa sesuaikan, baru kita potong. Nah, pemotongan ini diusahakan di atas mata tunas ya, agar ada pertumbuhan untuk selanjutnya dan kita bisa arahkan sesuai dengan keinginan sahabat semuanya ya. Kita arahkan mau dijadikan seperti apa ke depannya, makanya kita konsep dari awal ya. Cabang ini pun sama prosesnya, kita nunggu besar dulu, setelah besarnya cukup baru kita lakukan pemotongan. Setelah itu kita nunggu tunas baru tumbuh lagi, kita besarkan lalu potong, dan seterusnya seperti itu ya, sampai mengarah ke perantingan. Jadi bagusnya dari awal kita konsep dulu bahan ini posisinya seperti apa, nantinya mau dijadikan seperti apa. Kita bisa mencari inspirasi dari pohon yang tumbuh di alam ya sahabat bonsai. Ada pohon yang tumbuh tegak lurus, ada pohon yang tumbuh miring, atau banyak sekali ya. Dan itu bisa kita jadikan inspirasi ya. Kita lihat pohon yang tumbuh di alam liar dengan pose yang bagus sesuai selera kita. Nah, kita bisa mencari inspirasi dari situ ya. Kita tuangkan ke bahan yang mau kita jadikan bonsai. Setelah kita mendapatkan inspirasi dari alam, kita tuangkan ke bahan bonsai yang mau kita jadikan bonsai dengan proses tahapan-tahapan yang bagus ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Karena bahan bonsai terlihat indah itu adalah dari tahapan yang bagus, tahapan yang pas. Jadi tahapan yang bagus itu mulai dari besar, sedang, lalu mengecil. Kita bisa lihat anatomi tubuh kita mulai dari posisi bahu ke jari ya. Dari posisi bahu kita bisa lihat besar, sedang, lalu mengecil ya. Dan juga kita bisa lihat di bagian paha ke bawah sampai jari kaki ya. Mulai dari paha itu besar, lalu sedang, lalu mengecil ke arah jari kaki ya. Nah, ini pun sama, besar, sedang, lalu mengecil, lalu mengarah ke perantingan. Dengan kita membuat bonsai seperti proses yang baru saya jelaskan, insya Allah akan melahirkan mahakarya yang indah ya, insya Allah. Tapi satu yang harus kita tanamkan yaitu kesabaran. Karena menunggu tumbuhnya cabang dan menunggu besarnya cabang itu proses sahabat bonsai. Mulai dari pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, cabang, ranting atau anak ranting dan seterusnya, itu proses sahabat bonsai. Makanya kita nikmati prosesnya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Hargailah proses, maka nikmatilah hasil. Oke sahabat bonsai, mungkin cukup sekian sharing kali ini. Selalu berkarya, salam bonsai Indonesia. Jangan lupa saling memberi, saling menghargai, insya Allah hidup akan lebih berarti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.